Sebelumnya di Lost. Hingga akhirnya wanita itu jujur bahwasanya tadi Ben berkata kalau Juliet membantunya untuk tetap hidup, maka Ben bersedia untuk memulangkan Juliet ke rumahnya. Juliet di situ terlihat sangat sedih karena sudah 3 tahun lebih lamanya ia menetap di pulau ini dan tidak bisa pulang. Ia ingin sekali pulang dan bertemu dengan keluarganya. Mendengar hal itu, Jack cukup terkejut. Ia tidak menyangka akan hal tersebut. Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Ini loh, season 3 episode 8. Episode 8 menampilkan Harley dan Charlie yang tengah sibuk menjarah persediaan makanan dan barang-barang milik James. Ini adalah inisiatifnya Charlie karena menurut Charlie orang-orang lebih membutuhkannya. Tak lama kemudian Desmond datang menghampiri mereka. Desmond meminta keduanya untuk ikut bersamanya. Pria itu ternyata membawa mereka berdua untuk menemui Sai dan Mr. Locke yang langsung menceritakan tentang Mr. Eko yang sudah meninggal dunia karena diserang oleh makhluk asap hitam. Mereka sudah menguburkannya dan tidak ingin memberitahu para penumpang lain agar tidak terjadi kepanikan yang berlebihan. Sebab diculiknya Jack CS saja sudah membuat orang-orang pada ketar-ketir. Di situ entah mengapa Desmond seperti merasa terganggu akan sesuatu. Saat ditanya, bukannya menjawab, Desmond malah berlari sekencang-kencangnya menuju ke pantai. Mr. Locke dan kawan-kawan tentu saja langsung mengikuti. Sesampainya di pantai, Desmond segera membuka baju beserta sepatunya, lalu tanpa ragu ia nyemplung ke laut, berenang ke tengah-tengah sana. Karena ternyata bisa kita lihat ada seseorang yang tenggelam di lautan lepas. Rupanya itu adalah Claire. Desmond segera membawa Claire kembali ke pantai. Charlie panik dan langsung berlari menghampiri saat mengetahui itu adalah Claire. Di sana Desmond memberikan pertolongan pertama dengan cara CPR. Waduh, Charlie cemburu dong melihat Claire diberikan napas buatan oleh Desmond. Tapi untungnya berkat hal itu nyawa Claire berhasil terselamatkan. Desmond dengan segera mengangkat tubuhnya Claire untuk membawanya ke tenda. Charlie berteriak pada Desmond bertanya bagaimana Desmond bisa tahu kalau Claire tenggelam di laut. Namun Desmond tidak menjawab. Justru Harley yang menjawab. "Bung, aku tahu kenapa. Itu karena Desmond bisa melihat masa depan, Bung," ucap Harley. "Ah, masa sih?" gumam Charlie ragu. Charlie tidak mempercayai omong kosong seperti itu. Kalau iya si Desmond bisa meramal masa depan ya gak akan mungkin dong dia terjebak di pulau ini, pikir si Charlie. Ia lalu mengajak Harley untuk melaksanakan sebuah rencana. Karena bertanya baik-baik pada Desmond, pasti si Desmond tidak akan menjawab. Mereka harus membuat Desmond mabuk dulu dan tentu mereka berdua mencari minuman alkohol di persediaannya James. Setelah menemukan satu, keduanya langsung bergegas menemui Desmond. Charlie berbicara kepada Desmond atas dasar bentuk rasa terima kasihnya pada Desmond karena sudah menyelamatkan Claire. Charlie dan Harley ingin mengajak Desmond untuk minum-minum bersama. Di situ awalnya Desmond menolak karena ia ingin bertobat. Tapi saat melihat merek whisky-nya adalah McCatchen, Desmond langsung tertawa seketika. Kemudian akhirnya ia setuju untuk minum-minum bersama mereka. Desmond sangat bersemangat dan menjadi orang pertama yang meminum whisky-nya. Hingga malam tiba, Desmond, Charlie dan Harley bersenang-senang bersama. Minum-minum whisky sambil bernyanyi-nyanyi riang sentosa. Tidak boleh ditiru ya teman-teman, alkohol itu haram untuk diminum. Lalu suasana menyenangkan itu tiba-tiba menjadi runyam ketika Charlie mulai menanyakan tentang bagaimana caranya Desmond tahu kalau tadi Claire sedang tenggelam. Di situ Desmond beralasan kalau dirinya hanya mendengar suara teriakan dari Claire. "Oh, masa sih? Kan jaraknya jauh banget 1 kilometer lebih," timpal Harley. "Ya, itu berarti pendengaranku sangat bagus kan?" jawab Desmond. Charlie masih belum puas dengan jawaban Desmond. Ia pun bertanya lagi, "Terus apa kau juga bisa mendengar suara petir yang akan datang, Mon?" Mendengar pertanyaan itu Desmond tidak bisa menjawab. Ia hanya berterima kasih untuk minumannya kemudian beranjak pergi dari sana.
Namun Charlie tidak bisa membiarkan Desmond pergi begitu saja. Ia masih sangat penasaran. Apa yang terjadi padamu setelah kau memutar kunci darurat di bunker itu, Mon? Katakanlah, jangan jadi pengecut, teriak Charlie. Mendengar kata-kata dari Charlie, Desmond langsung emosi lalu berlari ke arah Charlie dan menerjangnya. Desmond balas berteriak, "Kau tidak tahu apa yang terjadi padaku saat aku memutar kunci itu. Kau tidak ingin tahu itu, Charlie?" Dan seketika kamera langsung menyorot momen saat Desmond memutar kunci darurat di bunker Dharma. Tepat setelah Desmond memutarnya, Desmond tiba-tiba terbangun di sebuah apartemen. Dengan penuh darah berceceran, tapi bohong, ternyata cuma cat tembok berwarna merah. Seorang wanita yang melihatnya langsung menghampiri Desmond dengan khawatir. Dia adalah Penny. Wanita itu segera memberikan pertolongan pada Desmond karena katanya Desmond baru saja terjatuh dari tangga ketika sedang mengecat langit-langit rumah. Are you okay? Are you nauseous? I think it's the result of combining ladders, painting the ceiling, and alcohol. Sweetie, are you okay? What's happening? Feel at home here. You might start calling it our flat. This is my flat. Melihat keberadaan Penny di sampingnya, Desmond seketika langsung memeluk wanita yang dicintainya itu erat-erat. Ya benar, Desmond telah kembali ke masa lalu, pemirsa. Tapi entah ini real atau cuman alam bawah sadarnya Desmond, kita tidak tahu ya. Tapi kita anggap saja real. Soalnya kan Desmond belakangan ini kayak punya kekuatan super meramal masa depan gitu. Akan tetapi Desmond yang di masa lalu ini menjadi lupa akan apa yang telah dialaminya di masa depan, teman-teman. Misalnya seperti momen-momen dia di pulau itu, Desmond jadi lupa semua. Jadi Desmond pun menjalani hari-harinya seperti biasa, tanpa ada beban pikiran apa-apa. Singkat cerita, di suatu hari Desmond mengunjungi bapaknya Penny untuk meminta restu darinya karena Desmond ingin menikahi Penny. Namun sayangnya karena Desmond ini hanyalah orang biasa yang tidak punya pekerjaan tetap dan pendidikannya hanya sampai SMK seperti saya, bapaknya Penny sepertinya kurang setuju. Bukannya menjawab tentang permintaan restu dari Desmond, justru bapaknya Penny ini malah membahas tentang salah satu minuman whisky miliknya yang bermerek McCutcheon. Dengan bangganya ia bercerita kalau minuman itu telah dibuat 60 tahun yang lalu oleh seorang pria yang sangat hebat. Ada 2 gelas di sana. Namun bapaknya Penny hanya menuangkan pada 1 gelas. Pria tua itu berkata, "1 teguk minuman ini harganya lebih mahal dari gajimu selama sebulan, Desmond. Aku tidak akan pernah membagi minuman ini denganmu karena itu sia-sia. Kau tidak pantas meminum whisky terbaik ini dan itu artinya kau juga tidak pantas untuk putriku," ungkapnya. Pedas spicy hot banget ya mulut bapak satu ini. Matanya Desmond sampai perih dan berair. Di luar, Desmond yang merasa sangat frustasi membanting dasinya ke jalan. Namun di situ Desmond teralihkan saat melihat seseorang yang sedang mengamen. Dia adalah Charlie. Lebih tepatnya sih Charlie sedang menggalang dana untuk dirinya yang bangkrut. Desmond mendekati Charlie. By the way, kayak kenal aku sama kau, Bung, ucap Desmond pada Charlie. Saat itu juga Desmond mulai mengingat potongan-potongan ingatannya semasa di Pulau Misteri. Desmond mulai ingat kalau orang di depannya ini bernama Charlie. Tapi di situ Charlie tidak terlalu terkejut. Ia kan seorang anggota band terkenal Drive Shaft, tentu saja orang-orang akan mengenalnya. Desmond berusaha meyakinkan Charlie dan ia juga ingat kalau sebentar lagi akan hujan di sini. Swaladum skajamai, hujan pun turun. Namun kembali diabaikan oleh Charlie karena itu bisa saja kebetulan. Desmond akhirnya memutuskan untuk menemui temannya yang seorang ahli fisika bernama Ali. Desmond bertanya, apakah sesuatu seperti perjalanan waktu itu mungkin bisa terjadi dalam hukum fisika? Dan tentu saja Ali berkata kalau perjalanan waktu itu tidak mungkin. Desmond mencoba meyakinkan Ali kalau ia merasa bahwa saat ini dirinya mengalami perjalanan waktu kembali ke masa lalu. Lah kalau ia coba katakan apa yang bakalan terjadi setelah ini? Tanya si Ali. Desmond langsung mengklarifikasi, "Bro, gak gitu caranya, aku gak mengingat semuanya. Yang bisa kuingat hanyalah potongan-potongan ingatan yang datang secara random," jelas Desmond. Tapi tak berlangsung lama setelah mengatakan itu, Desmond kembali mendapatkan ingatan. Desmond menceritakan bahwa salah satu tim sepak bola yang sedang tanding di TV akan mencetak 2 gol di menit-menit terakhir. Lalu kemudian akan ada seorang pria yang memukul bartender bar karena si bartender punya hutang. Desmond meyakinkan Ali untuk menunggu dan melihatnya.
Akan tetapi, semua itu tidak terjadi. Waktu tanding sepak bola di TV telah habis dan kemudian tidak ada pria yang datang. Malah hanya beberapa wanita. Melihat itu semua, Ali kembali menegaskan kalau perjalanan waktu itu tidak mungkin bisa terjadi. Singkat cerita, waktu berjalan cepat. Pada suatu momen, Desmond memantapkan diri untuk melamar Penny. Meskipun tidak dapat restu dari bapaknya, gak apa-apalah, yang penting kan Penny mencintai dirinya. Desmond mengunjungi sebuah toko perhiasan yang penjualnya merupakan seorang nenek-nenek, sebut saja Oba-chan. Desmond berniat membeli sebuah cincin untuk Penny. Akan tetapi Oba-chan tidak mau menjual cincin kepada Desmond. Desmond pun bertanya, kenapa nek, kenapa? Alasannya adalah karena nenek tahu kamu tidak akan jadi melamar Penny. Nah loh, dari mana Oba-chan tahu nama kekasihnya Desmond adalah Penny? By the way guys, masih sebatas kekasih ya, bukan istri rupanya. Desmond dan Penny belum pernah menjadi suami istri. Well, I know your name as well as I know that you don't ask Penny to marry you. How do you know my name? To enter that sailing race to prove her father wrong is what drives you in a few short years from... Si Oba-chan menceritakan, Desmond, aku tahu kau akan merasa ragu untuk melamar Penny. Pada akhirnya kau akan meninggalkan wanita itu. Setelah itu kau berusaha menjadi pria yang pantas untuk Penny dengan menjadi seorang tentara. Tapi kau dipenjara karena suatu kesalahan. Kemudian pada akhirnya kau mengikuti lomba balapan keliling dunia dan berakhir di sebuah pulau. Semua itu pasti akan terjadi karena jika tidak maka dunia akan berakhir. Asal kau tahu Desmond, saat kau memutar kunci di bunker Dharma, saat itulah kau telah menyelamatkan seluruh dunia. Jelas Oba-chan panjang lebar. Mendengar itu semua Desmond sangat kebingungan. Karena tentu Desmond tidak bisa mengingat semuanya. Jadi jika kita bisa kembali ke masa lalu teman-teman, kita akan lupa dengan semua memori yang telah terjadi di masa depan. Tetapi akan bisa mengingat beberapa potongan-potongan ingatan. Oba-chan lalu mengajak Desmond berjalan-jalan karena katanya ia ingin menunjukkan sesuatu. Sambil membeli jajanan, Oba-chan menyuruh Desmond untuk memperhatikan seorang pria berjas dengan sepatu merah. Setelah itu, mereka berdua duduk di sebuah bangku dan berbincang-bincang. By the way guys, tadi waktu di toko kan Oba-chan bilang kalau Desmond telah menyelamatkan seluruh dunia dengan memutar kunci di bunker Dharma. Yang berarti jika Desmond tidak melakukannya, dunia bisa hancur. Dan itu adalah karena ulahnya Mr. Locke. Waduh. Beberapa saat kemudian terjadi sebuah kecelakaan. Sebuah proyek bangunan ambruk dan nahasnya menimpa seorang pria sampai meninggal di tempat. Dia adalah pria yang mengenakan sepatu merah tadi. Oba-chan sudah tahu kalau pria itu akan meninggoy. Desmond segera protes. Jika Oba-chan tahu pria itu akan terkena musibah, kenapa tidak ditolong weh? Si nenek lalu menjelaskan kalau itu hanya akan sia-sia. Jika Oba-chan menolongnya dari kecelakaan itu, besoknya pria sepatu merah itu akan mati karena tertabrak taksi. Jika Oba-chan menolongnya lagi dari kecelakaan taksi, besoknya lagi si pria sepatu merah itu akan mati karena terjatuh di kamar mandi. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi ketika Tuhan sudah berkehendak, tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Jadi meskipun kita semua bisa kembali ke masa lalu, kita nggak akan pernah bisa mengubah takdir. Takdir Desmond adalah pergi ke Pulau Misteri untuk memutar kunci darurat menyelamatkan dunia. Selamanya akan begitu, tidak akan bisa dirubah. Namun Desmond tidak percaya, ia akan membuktikannya. Desmond tetap memaksa si Oba-chan untuk menjual cincinnya. Singkat cerita, waktu berjalan cepat. Di suatu hari Desmond mengajak Penny berkencan karena Desmond memang berniat untuk melamar Penny. Namun pada momen itu Penny malah mengajak Desmond untuk berfoto bersama menggunakan jasa fotografer. Here we go. One. Akan tetapi uangnya Desmond tidak cukup untuk membayar jasa fotografer tersebut. Tenang, Penny bisa membayarnya dan itu tidak masalah bagi Penny. Namun itu benar-benar masalah besar bagi seorang Desmond. Kini ia menyadari bahwa perkataan bapaknya Penny memang benar. Bagaimana bisa seseorang seperti dirinya bisa pantas untuk Penny? Bagaimana caranya ia bisa membahagiakan Penny? Bahkan dirinya tidak punya pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarga mereka nantinya.
Desmond di situ langsung berbicara serius dengan Penny, mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan hubungan mereka. Di momen ini, Desmond dengan terpaksa mengakhiri hubungannya dengan Penny. Penny tampak menangis tidak percaya dengan keputusan Desmond itu. Setelah menampar Desmond, Penny pun pergi meninggalkannya. Pada malam harinya, Desmond yang galau memutuskan untuk minum-minum di bar. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pertandingan sepak bola di TV, salah satu tim mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Desmond sangat terkejut, ternyata ia salah malam. Momen yang diceritakannya pada Ali itu ternyata terjadi malam ini. Desmond langsung menyadari kesalahannya. Seharusnya ia tetap melamar Penny dan mengubah takdirnya. Kini ia sadar betul kalau ia memang sedang kembali ke masa lalu. Desmond bersiap untuk pergi karena ia ingin segera menemui Penny. Namun seorang pria tiba-tiba masuk ke bar itu sambil membawa tongkat pemukul untuk menagih hutang pada si bartender. Tapi sangat disayangkan pukulannya pria itu tanpa sengaja mengenai kepala Desmond. Desmond pun pingsan seketika. Dan saat tersadar, Desmond sudah berada lagi di hutan Pulau Misteri dan dalam keadaan tanpa busana. Desmond yang panik segera bangun lalu berlari menuju ke arah bunker Dharma. Ia berniat memutar lagi kunci darurat itu agar dirinya bisa kembali lagi ke masa lalu untuk mengubah takdirnya. Namun betapa sedihnya Desmond melihat bunker Dharma sudah lenyap, hanya menyisakan sebuah lubang yang besar. Desmond di situ menemukan foto dirinya bersama Penny, lalu menangis terseduh-seduh. Begitu ia sangat menyesal karena ia malah menyia-nyiakan kesempatan untuk mengubah takdirnya. Di masa sekarang, Harley segera menarik Desmond yang berusaha mencekik Charlie. Desmond pun menangis di situ sembari berkata, "Tidak akan bisa. Bagaimanapun caranya aku tidak akan bisa mengubahnya," ringis Desmond. Melihat itu, Charlie merasa sangat iba lalu membantu Desmond untuk berjalan menuntunnya ke tendanya. Desmond meminta maaf karena sudah mencoba mencekik Charlie. Begitupun Charlie yang meminta maaf karena sudah menyebut Desmond pengecut. Di situ lalu Charlie menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya Desmond pun mau bercerita tentang dirinya yang mengalami perjalanan waktu ke masa lalu. Di masa lalu itu Desmond bisa melihat kilasan-kilasan ingatan di masa depan. Dan saat Desmond kembali ke masa sekarang, anehnya Desmond masih melihat kilasan-kilasan masa depan. Oh iya ya guys, masuk akal pas di masa lalu bisa melihat kilasan-kilasan ingatan di masa depan. Tapi tidak masuk akal kan pas Desmond kembali ke masa sekarang, tapi Desmond masih tetap melihat kilasan-kilasan ingatan masa depan. Bagaimana bisa itu terjadi? Desmond mengatakan sejujurnya bahwa sebenarnya ia tidak berusaha menyelamatkan Claire. Justru Desmond berusaha menyelamatkan Charlie. Di waktu Desmond membuat sebuah tiang penangkal listrik, Desmond melihat kilasan Charlie yang tersambar petir karena Charlie berada di pondoknya Claire. Lalu pagi tadi Desmond melihat kilasan Charlie tenggelam di laut karena berusaha menyelamatkan Claire. Jadi tadi pagi itu Desmond pergi berenang menyelamatkan Claire adalah untuk mencegah Charlie terjun ke laut menolong Claire. Namun Desmond sangat sedih karena apa yang dikatakan Oba-chan benar. Tak peduli apapun yang dilakukan Desmond, Charlie akan mati. Maafkan aku Charlie, kita tidak bisa mengubah takdir. Aku sudah mencoba menyelamatkan nyawamu 2 kali. Maafkan aku karena kau akan mati Charlie, ucapnya Desmond dengan sedih. Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. I don't really give a damn about the way you touch me when we're alone. You can hold my hand if no one